Ya tadi kita sempat jalan-jalan keliling komplek Masjid Keramat Buyut Rusmi ya teman-temannya. Nah tadi kurang lebih gambarannya di dalam komplek itu seperti itu, ada apa aja, terus manfaatnya apa aja. Jadi banyak info di dalam komplek, barangkali teman-teman mau berkunjung atau ziarah di makam Mbah Buyut Rusmi, mangga. Lokasinya kalau misalkan yang belum tahu itu kalau misalkan teman-teman tahu atau pernah dengar kawasan wisata Batik Rusmi di barangkali teman-teman pernah tahu atau pernah dengar kawasan wisata Batik Rusmi di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Nah itu dari depan lampu merah terus masuk aja, ikutin jalan, nanti sebelah kanan, nanti di situ sebelah pinggir jalan itu ada gerbangnya, itu makam atau Masjid Keramat Buyut Rusmi. Nah silahkan mangga buat teman-teman. Nah sebenarnya tadi belum sempat diinfokan juga, yang saya tahu dan yang saya dengar dari beberapa info yang saya dapat itu sebenarnya Masjid Makam Buyut Rusmi itu dibangun Mbah Buyut Rusmi. Nah siapa Mbah Buyut Rusmi itu? Konon katanya Mbah Buyut Rusmi itu sendiri adalah mungkin yang sekarang kita kenal itu Mbah Kuwu Cirebon. Beliau itu putra pertama dari Prabu Siliwangi, Kanjeng Prabu Siliwangi, dari yang istrinya Nyi Subanglarang. Tujuannya apa masjid ini dibangun itu? Tujuannya untuk yang jelas mensiarkan atau mendakwahkan agama Islam. Beliau sempat menetap di sini ketika sampai di Cirebon. Nah, untuk mempermudah tujuan dakwah beliau, maka dibangunlah masjid ini, Masjid Keramat Buyut Rusmi ini. Nah, di dalam kompleksnya itu konon katanya ada makamnya beliau. Ya. Nah, nanti soalnya ada beberapa versi juga yang mengatakan kalau misalkan makamnya Mbah Kuwu Cirebon atau makamnya Pangeran Walangsungsang atau makamnya putra pertamanya Prabu Siliwangi dengan Nyi Subanglarang itu ada di daerah Cirebon Girang. Kalau misalkan barangkali teman-teman ada yang lebih tahu infonya, silahkan komen aja. Dan jangan lupa di subscribe juga. Nah, itu salah satu sejarah yang saya dengar, itu sejarah dibangunnya Masjid Keramat Rusmi. Nah terus ini asal usulnya kenapa namanya Rusmi. Salah satunya nyambung juga dengan beliau itu dulu ada Bung Cikal, istilahnya namanya, panggilannya itu putra dari putra Raja Mangesti ya kalau nggak salah, itu disebutnya Bung Cikal. Beliau itu diangkat anak oleh bukan Prabu Siliwangi, diangkat anak oleh Mbah Buyut Rusmi. Nah seiring berjalannya beranjak dewasa, ada satu tingkah lakunya Bung Cikal ini yang membuat agak jengkel Mbah Buyut Rusmi, yaitu suka mengacak-ngacak tanaman atau pekarangan di sekitar perkebunan warga. Tetapi anehnya tanaman yang diacak-acak itu malah tumbuh lebih subur dari sebelumnya, terus tumbuh terus lebih banyak buahnya, banyak isinya. Nah makanya dari situ istilahnya ada terus bersemi.
terus disingkat lagi jadi Trusmi. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman, ceritanya dari masjid ini nyambung ke asal usulnya daerah Trusmi itu sendiri. Nah, setelah sekian tadi kita berkeliling, mungkin cukup kita sampai di sini aja. Buat teman-teman yang nonton Jalan Sejarah, jangan lupa like-nya, komennya, dan subscribe-nya supaya support kita. Tolong, kita butuh itu buat memberikan semangat kita, memberikan motivasi kita buat keliling-keliling lagi, jalan-jalan lagi ke masjid-masjid yang lain yang mempunyai nilai sejarah pastinya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.